sampai 22. Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Puji Tuhan. Dan Bapak Ibu, banyak orang rindu untuk melayani Tuhan, tetapi seringkali terhalang 3 hal, ya. Yang pertama, rasa tidak layak. Kemudian yang kedua, jarak dengan Tuhan, ya. Yang merasa jauh dari Tuhan, ya. Yang merasa tidak layak. Dan yang ketiga adalah penghalangnya hati yang tidak beres, ya. Kalau 3 hal ini ada dalam hidup orang percaya, orang dipaksa melayani seperti apa dia pasti menolak, ya. Jadi rasa tidak layak, saya masih banyak dosanya dan sebagainya, ya. Kemudian jarak dengan Tuhan, saya masih jauh dari Tuhan, ya. Dan hati yang tidak beres, ya, masih ada banyak hal yang perlu dibersihkan. Nah, penulis Ibrani menjawab semua itu bukan dengan perintah berusaha lebih keras untuk dapat melayani, tidak, ya. Tetapi dengan satu dasar, yang penulis Ibrani memberi dasar, yaitu karena Yesus telah membuka jalan, ya. Nah, jadi penulis Ibrani mengungkapkan alasan melayani, motivasi melayani, dasar melayani, yaitu bukan karena kelayakan kita, bukan karena kemampuan atau kesanggupan kita, tetapi karena Yesus telah mati di atas kayu salib, Dia telah bangkit dari kematian, dan karyanya itu membuka jalan untuk pelayanan kita. Nah, apa sebenarnya yang Yesus buka sehingga itu bisa sehingga kita bisa menjadi pelayan Tuhan? Apa saja yang Dia berikan? Yang pertama yaitu Yesus membuka jalan masuk ke hadirat Tuhan, ya, di ayat 19 ayat 20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru, yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, ya. Kita sekarang penuh keberanian, ya, dapat masuk ke dalam tempat kudus, ya. Jadi kata keberanian di sini artinya kebebasan tanpa rasa takut, ya, paresia, ya. Dengan penuh paresia, ya, kebebasan tanpa rasa takut, ya. Jadi oleh darahnya Dia telah memberikan kita kebebasan tanpa takut, ya. Sekali dasarnya oleh darahnya, ya, kita bisa masuk ke ruang kudus. Dia membuka jalan yang baru, ya. Baru artinya sebelumnya tidak ada, ya. Baru, jalan yang baru dan hidup, ya. Jadi sekali lagi, baru artinya sebelumnya tidak ada, dan hidup itu artinya bukan
bukan ritual mati, tetapi relasi yang hidup. Ya. Melalui tabir yaitu dirinya sendiri. Ya. Di tubuh Kristus yang dikorbankan itu membuka jalan. Ya, ketika Yesus mati, tabir bait Allah terbelah menjadi dua. Ya, artinya jalan itu sudah terbuka. Di Perjanjian Lama hanya imam besar yang boleh datang ke tempat kudus setahun sekali di waktu Paskah, ya, untuk melayani, untuk ke tempat kudus, untuk menikmati perjumpaan dengan Allah. Ada tiang api, ya, di ruang Maha Kudus, hanya imam besar. Tetapi darah Yesus telah membuka jalan, ya, melalui tabir dirinya sendiri, terubek di atas kayu salib, ya, sehingga jalan itu terbuka. Ya, jadi bagi kita, saudaraku, pelayanan dimulai bukan dari mimbar, tetapi dari hadirat Allah. Ya, dari hadirat Allah. Nah, pertanyaannya, apakah kita melayani dengan akses yang hidup kepada Tuhan? Apakah pelayanan kita itu pelayanan yang hidup? Bukan pelayanan yang kaku, bukan pelayanan yang mati, bukan pelayanan sebagai rutinitas, ya, tetapi apakah pelayanan kita itu sebagai sebuah relasi, ya, suatu yang hidup, ya. Mari kita bangun kesadaran akan hadirat Tuhan. Kita terus masuk dalam kehidupan doa, ya, bukan hanya aktivitas pelayanan, tetapi sungguh-sungguh kita dengan penuh pengertian, ya, bahwa kita sedang masuk ke dalam hadirat Tuhan, ya, membuka jalan yang baru dan hidup, ya. Jadi ini anugerah yang luar biasa, ya. Kita bukan hanya kita tidak ada keturunan imam besar, tetapi kita bukan orang Yahudi, ya, tapi kita bisa masuk menikmati hadirat Tuhan, itu hal yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, Yesus menjadi imam besar yang memimpin kita, di ayat yang ke-21. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan, 21, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Ya. Yesus bukan hanya membuka jalan, tetapi juga memimpin dan mengantar, menjadi pemimpin dan pengantar yang terus bekerja. Ya, jadi dia tidak hanya buka jalan, tetapi dia memimpin, mengantar, dia menjadi imam besar. Ya. Kata rumah Allah, ya, dia sebagai imam besar, kepala rumah Allah. Ya. Umat Tuhan atau kita adalah bagian dari sistem pelayanan itu. Ya, jadi pelayanan kita tidak berjalan sendiri, tetapi Yesus yang memimpin dan menopang. Ketika kita merespon panggilan Tuhan untuk melayani, ya, pelayanan bukan hanya di mimbar, tetapi dalam doa, pelayanan dalam ketaatan dan sebagainya. Ya, ketika kita rindu melayani Tuhan, Yesus tidak hanya buka jalan, Yesus tidak hanya melayakkan kita, tetapi dia juga menjadi pemimpin kita, menjadi mentor kita. Ya, dia menjadi kepala dalam pelayanan, dia memimpin dan menopang pelayanan kita. Ya, dalam renungan sahabat hari ini, ya, kita membaca Paulus dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus membawa ke kota A, kemudian membawa ke kota B, menutup jalan di kota C, mengalihkan ke kota A lagi, mengembalikan ke kota B, dan sebagainya. Jadi bagaimana Roh Kudus, ya, Roh Yesus dalam istilah dalam sahabat di situ, ya, Kisah Rasul, ya, Roh Yesus menuntun mereka, ya, untuk
melayani Tuhan. Ya. Jadi seperti seorang imam yang memimpin umat masuk kepada Allah, Yesus tidak meninggalkan kita setelah membuka jalan, tetapi Dia terus menyertai kita. Ya, jadi jangan takut untuk melayani. Mungkin ada sesuatu yang baru yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, jalani saja. Dia yang sudah buka jalan, Dia ajari kita, Dia akan topang kita, Dia akan pimpin kita. Ya, karena itu libatkan Tuhan dalam setiap pelayanan. Mari kita jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri dan belajar peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Dan yang ketiga, yang terakhir, ayat 22, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ya, kita menghadap Tuhan. Ini sebuah undangan aktif, datang terus menerus dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Jadi hati kita telah disucikan dari hati nurani yang jahat. Tubuh kita telah dibasuh dengan hati nurani yang bersih. Apa artinya ini? Ini berbicara tentang penyucian batin dan penyucian lahiriah. Ya, Yesus bukan hanya membuka jalan, bukan hanya menolong kita dalam pelayanan, tetapi Dia membuka jalan secara posisi, tetapi Dia memurnikan kondisi hati kita. Ya, inilah pelayanan yang disertai dengan identitas yang telah diubahkan. Ya, jadi Dia memperbarui terus menerus, meneguhkan identitas kita, menguduskan, ya, supaya kita melayani dengan gambar Allah, hati nurani yang tulus, tidak dengan kemunafikan, tidak dengan identitas yang rusak, tetapi dengan hati nurani, kemurnian yang tulus dan benar di hadapan Tuhan. Jadi dalam Ibrani kita melihat 3 karya Yesus bagi kita. Yang pertama, Dia membuka jalan untuk pelayanan kehadirat Allah. Yang kedua, Dia menjadi imam besar, Dia menopang dan memimpin kita. Dan yang ketiga, Dia menyucikan hidup kita. Dia terus meneguhkan identitas kita, ya, dan menolong kita untuk hidup sesuai dengan identitas kita yang baru di hadapan